Okay guys, welcome back to my videos, and now I will read the text about management, and I hope you enjoy these videos. Okay, let's go. What is management? Management is essential for an organized life and necessary to run all types of management. Good management is the backbone of successful organization. Managing life means getting things done to achieve to life objective, and managing an organization means to things done with the and through other people to achieve its objective. Whether management is an art or science will continue to be a subject of a debate. However, most management thinkers agree that some form of formal academic management background help with managing successfully. Practically all CEOs are university graduates. Hence, the reason for including business degree programs in all academic institutions. Definition of management. Many management thinkers have defined management in their own ways. For example, Van Vliet and Peterson define management as a set of activity directed at the efficient and effective utilization of resources in the pursuit of one or more goals. A leader has certain inherent quality and traits which assist him in playing a directing role and wielding company influence with others. Leadership is an integral part of management and plays a vital role in management managerial operation. While management is integral component of technical as well as social process. The particular of management is old as human civilization. However, the study of management in systematic and scientific way is a destined body of knowledge is only of recent origin. Management in some form or another is an integral part of living and essential with their human effort are to be undertaken to achieve desired objective. The basic ingredients of management are always at play whether we manage our lives or business. For example, let's us look at the material role of a simple housewife and how she used to managerial ingredients in managing the home. First, she appraised her household and its needs. She forecasts the needs of the household for a period of a week or month or longer. She takes stock of the resources and any constraint on these resources. Management can be divided in detail in the following categories. 7 categories. Management as a process, management as an activity, management as a discipline, management as a group, management as a science, management as an art, management as a profession. The concept of management is sold as the human race itself. The concept of the family itself requires that life be organized and resources or food are apportioned in a manner so as to maximize the utility of such resources. Taking proper steps to safeguard the family from attacks by animals, planning on where to go fishing and hunting and whom to go with, organizing this group into safe and hunting and fishing bands where safe gave direction, and so on, are all subtle ingredients of management and organization. A study of favorite people around the world show good example of organization structure and organization evolution over the years. A village open marketing travel a large apartment store in modern city server. The same needs a similar fashion, which is putting things together that people need. While
The tribal organization was simple in nature. The modern organization is much more sophisticated and complex with many technologies innovation. However, the basic form of management and organization structures seem to have access since the beginning of organized human activity. Management as a system is not only an essential element for organized society, but also an integral part of life when we talk about managing our lives. Managing life is not much different from managing an organization, and this art of management has been with us from time immemorial. Just as well managed life is much better organized, goal-oriented, and successful. Good management of an organization makes the difference between the success and the failure and the organization. Perhaps the importance of management was highlighted by the late President of the United States, John F. Kennedy, when he said that the role of management in our society is critical in human progress. It serves to identify a great need our time to improve standard of living for a people through the effective utilization of human and material source. A manager job is highly crucial to the success of any organization. The more complex the organization, the more crucial is the manager roles in it. A good manager makes his things happen. The importance of management in organization was emphasized by Professor Leonard R. Stiles in his address to a group of management development specialists as follows. We must find ways of convincing society as a whole and those who train manager in particular that the real leadership problems of our institution, the getting things done, the implementation, the evolving of consensus, the making of the right decision at the right time with the right people is where the action. Although we as society haven't learned to give much credit to manager, I hope we can move toward recognizing the managerial and leadership jobs are among the most critical tasks of our society. As such, they deserve the professional status that we give to more traditional field of knowledge. There are basically five primary functions of management. There are planning, organizing, anjir salah gue ngomong. Gue potong tenang aja. There are basically five primary functions of the management. There are planning, organizing, staffing, directing, controlling. The controlling function comprise coordination, reporting, and budgeting, and hence the controlling function can be broken into these three separate functions based upon the deception functions. A later Gill coined the word POSDCORB, which generally represents in details of this function. Number one is planning. Planning is future-oriented and determines an organization direction. It is a rational and systematic way of making decisions today that will affect the future of the company. It's a kind of organized forecast as well corrective hindsight. It involves predicting of the future as well as attempting to control the event. It involves the ability to forecast the effect of current action is the long run in the future. Number two, organizing. Organizing requires a formal structure of our authority and the direction and flow of such authority through which work subdivisions are defined, arranged, and coordinated
so that each part relate to the other part in a united and correct manner so as to attain the prescribed objective. It follows, therefore, the function of managing organizing is concerned with number one, identifying the tasks that must be performed and grouping them whenever necessary. And number two, assign these tasks to the personnel while defining their authority and responsibility. And three, delegating this authority to these employees, establishing a relationship between another and responsibility. Number five, or coordinating this activity. Function as number three, staffing. Staffing is the function of hiring and retaining a suitable workforce. The enterprise both managerial as well as a non-managerial level. It involves the process recruiting, retraining, developing, compensating, and evaluating employees and maintaining this workforce with proper incentive and motivation. Since the human element is the most vital factor in the process of management, it is important to create the right personnel. Next, directing. Directing function is concurrent with the leadership, communication, motivation, and supervision so that the employees perform their activity in the most efficient manner possible in order to achieve the desired goals. Next, controlling. The function of control consists of those activities that are undertaken to ensure that the event do not deviate from the prearranged plan. The activity consists of establishing standard for work performance, measuring performance, and comparing it to this set standard, and taking corrective action as and when need to correct any deviation. The controlling function involves is number one, a stable establishment of standard performance. Number two, measurement of actual performance. Measure actual performance with the predetermined standard and finding out the deviation. Taking corrective action. All these five functions of management are closely interrelated. However, these functions are highly indistinguishable, virtually upgradable on the job. It is necessary to put each function separately into focus and deal with it. Thank you. Nah, jadi saya akan mengartikan atau menjelaskan apa sih manajemen itu di dalam bentuk bahasa Indonesia di teks yang saya baca yang tadi. Jadi manajemen itu sangat penting untuk kehidupan yang terorganisir dan diperlukan untuk menjalankan semua jenis manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup, dan mengelola organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuannya. Apakah manajemen adalah seni atau ilmu akan terus menjadi bahan perdebatan. Namun sebagian besar pemikir manajemen setuju bahwa beberapa bentuk latar belakang manajemen akademis formal membantu dalam mengelola dengan sukses praktis. Semua CEO adalah lulusan universitas. Oleh karena itu, alasan untuk pemasukan program gelar bisnis di semua institusi akademik itu sangat dibutuhkan. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta dengan penerapan prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
Definisi manajemen. Banyak pemikir manajemen telah mendefinisikan manajemen dengan cara mereka sendiri. Misalnya, Van Vliet dan Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan yang ingin dituju. Kemudian McGinson, Mosley, dan Pipi mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, dengan keuangan dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Kemudian manajemen dalam beberapa bentuk lainnya merupakan bagian integral dari kehidupan dan sangat penting dimanapun upaya manusia harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahan dasar manajemen selalu berperan. Apakah kita mengelola hidup kita atau bisnis kita? Sebagai contoh, mari kita lihat peran manajerial seorang ibu rumah tangga sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan-bahan manajerial dalam mengelola rumah. Pertama, dia menilai rumah tangganya dan kebutuhannya. Dia memikirkan kebutuhan rumah tangga untuk jangka waktu seminggu ataupun sebulan atau lebih. Dia mengambil stok sumber dayanya dan kendala apapun pada sumber daya ini. Kemudian dia merencanakan dan mengatur sumber dayanya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya ini. Dia memantau dan mengontrol anggaran dan pengeluaran rumah tangga dan kegiatan lainnya. Nah, dalam rumah tangga besar, dia membagi pekerjaan di antara anggota lain dan mengkoordinasikan kegiatan mereka. Dia mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan kegiatan mereka. Dia selalu mencari perbaikan, menyebutkan tujuan, sumber dayanya, dan sarana untuk mencapai tujuan ini. Nah, unsur-unsur tersebut pada umumnya merupakan fungsi dasar manajemen. Nah, jadi selanjutnya manajemen itu dapat didefinisikan secara detail dalam kategori sebagai berikut. Nah, yang pertama itu manajemen sebagai proses, yang kedua sebagai kegiatan, yang ketiga sebagai disiplin, yang keempat sebagai grup, yang kelima sebagai ilmu, yang keenam sebagai seni, kemudian yang ketujuh itu sebagai profesi. Konsep manajemen setua umat manusia itu sendiri. Konsep keluarga itu sendiri mengharuskan kehidupan diatur dan sumber daya makanan dibagi sedemikian rupa untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya tersebut. Kemudian mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keluarga dari serangan binatang buas, merencanakan kemana akan pergi memancing dan berburu dan dengan siapa. Kemudian mengorganisir kelompok-kelompok ini menjadi pemimpin dan kelompok berburu dan memancing. Nah, di mana pemimpin memberi arahan dan seterusnya, semuanya adalah bahan halus dari manajemen organisasi tersebut. Kemudian sebuah studi dari berbagai orang di seluruh dunia menunjukkan contoh yang baik dari struktur organisasi dan evaluasi organisasi selama bertahun-tahun. Pasar terbuka, desa di sebuah suku, dan departemen store besar di kota modern melayani kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang-barang yang dibutuhkan orang. Sementara organisasi kesukuan bersifat sederhana, organisasi modern jauh lebih canggih dan kompleks dengan banyak inovasi teknologi. Namun bentuk dasar manajemen dan struktur organisasi tampaknya sudah ada sejak awal aktivitas manusia yang terorganisir. Bahkan catatan sejarah menunjukkan penerapan beberapa teknik manajemen saat ini sejauh 5000 sebelum Masehi, ketika bangsa Sumeria kuno menggunakan catatan tertulis dalam membantu operasi pemerintah. Piramida Mesir dibangun pada awal 3000 Masehi membutuhkan upaya terorganisir lebih dari 1 juta pekerja. Wajar jika semua fungsi manajemen modern itu yaitu perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta memainkan peran penting dalam membangun monumen ini. Demikian pula, peradaban awal India menjadi saksi kehidupan yang terorganisir. Manajemen sebagai suatu sistem tidak hanya merupakan elemen penting dari masyarakat yang terorganisir, tetapi juga merupakan bagian integral dari masyarakat ketika kita berbicara tentang mengelola hidup kita.
mengelola kehidupan tidak jauh berbeda dengan mengelola organisasi dan seni. Manajemen ini telah bersama kita sejak dahulu kala, sama seperti kehidupan yang dikelola dengan baik, jauh lebih terorganisir, berorientasi pada tujuan dan sukses. Manajemen organisasi yang baik membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan organisasi. Mungkin pentingnya manajemen disorot oleh yang Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ketika dia mengatakan bahwa peran manajemen dalam masyarakat itu sangat penting dalam kemajuan manusia untuk meningkatkan standar hidup semua orang melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material efektif. Dan pada dasarnya ada 5 fungsi utama manajemen, yaitu diantaranya itu perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, kepenyutradaraan, dan mengontrol. Fungsi pengendalian terdiri dari koorganisasi, pelaporan, dan penganggaran, dan karenanya fungsi pengendalian dapat dipecah menjadi 3 fungsi terpisah. Berdasarkan ke-7 fungsi tersebut, Ludwig Gulick menciptakan kata Postdeutsche, yaitu secara umum mewakili inisial dari ke-7 fungsi tersebut, yaitu P singkatan dari planning, O berarti organizing, S berarti staffing, D berarti directing, show untuk coordination, R untuk pelaporan. Itu pertama-tama itu kita akan membahas tentang perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi di masa depan kemudian. Ini adalah semacam tinjauan ke masa depan gitu ya. Planning ini melibatkan memprediksi masa depan serta mencoba untuk mengontrol peristiwa-peristiwa apa yang selanjutnya pasti yang bakal terjadi gitu. Untuk melibatkan kemampuan untuk meramalkan efek dari tindakan yang saat ini, yang apa sih bakal terjadi ke depannya kalau kita melakukan ini begitu. Kemudian yang kedua itu adalah pengorganisasian. Jadi pengorganisasian itu memerlukan struktur wewenang formal dan arah serta aliran wewenang yang melaluinya pembagian kerja, ditetapkannya aturan dan dikoordinasikannya sedemikian rupa sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian lain secara terpadu dan koheren untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Lihat juga pentingnya dan kualitas kepemimpinan apa yang menjadikan pemimpin itu lebih baik. Menurut Henry Fayol, untuk mengatur bisnis adalah menyediakan segala sesuatu yang berguna atau fungsinya itu bahan baku, peralatan, modal, dan personel. Yang ketiga itu kepegawaian. Nah, pegawaian itu adalah berfungsi untuk memperkerjakan atau mempertahankan tenaga kerja yang sesuai untuk perusahaan itu baik di tingkat manajerial maupun non manajerial. Ini melibatkan proses perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi dan evaluasi karyawan dan mempertahankan tenaga kerja ini dengan intensif dan motivasi yang tepat. Karena unsur manusia merupakan faktor yang paling vital dan sangat penting dalam proses manajemen itu. Maka penting banget untuk merekrut personel yang tepat untuk di bagian yang ingin ditetapkan gitu. Keempat itu adalah pengarahan. Jadi pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan agar para pegawai melakukan kegiatannya dengan cara yang se-efisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur kepemimpinan melibatkan mengeluarkan instruksi dan membimbing bawahan tentang prosedur dan metode. Jadi komunikasi harus terbuka 2 arah sehingga informasi dapat disampaikan kepada bawahan dan umpan balik yang diterima dari mereka itu baik begitu. Yang kelima itu yang kelima itu adalah mengontrol atau controlling. Nah, fungsi pengendalian terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian yang menyimpang atau tidak sesuai dengan rencana, misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah kita akan mengontrolnya kembali gitu. Disusun kembali rencana-rencana yang lebih efektif untuk kedepannya begitu. Nah, mengukur kinerja dan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan dan mengambil tindakan korektif dan bila diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut maka dibentuklah controlling supaya bisa dikontrol lagi dengan baik kegiatan-kegiatan pemanajemenan ini gitu. Sekian
arti dari teks. Sebenarnya ini bukan meruntun banget sih, ini bukan sesuai, cuma saya ambil inti-intinya aja gitu. Jadi manajemen itu sangat penting sekali di kehidupan kita, mau di bisnis, mau di kehidupan sehari-hari gitu, karena dia berperan sangat vital dan sangat penting bagi kehidupan kita. Oke, next saya akan membacakan sebuah cerita dalam bentuk bahasa Inggris, dan kemudian saya akan menerjemahkannya di akhir cerita bahasa Inggris tersebut. Stay tuned. Head in the clouds,